hatta warada anna akalata riba ta'dhamu butunahum jiddan fayagumuna taratan wa yaq'una ukhra min 'azami butunihim. Di sini disebutkan oleh Allah Abdul Haddad beberapa contoh kemaksiatan yang akan dialami orang saat padang mahsyar itu. Karena di situ dikatakan yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Akan dibangkitkan dengan apa yang dominan dalam kehidupan dia. Ketika dia wafat, dia melakukan kebiasaan apa? Diwafatkan Allah, maka ketika bangkit dalam keadaan itu dia akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan di sini tentang orang pemakan riba, akulur riba. Memakan duit bunga, duit rentenir. Hati-hati ikhwan, riba ini macam-macam sekarang. Namanya tidak lagi bunga, macam-macam. Hati-hati jangan kita masuk dalam suatu sistem perdagangan, simpan pinjam, penggadaian kecuali kamu pastikan ini memang halal. Karena maaf, ikhwan minta maaf, walaupun labelnya sudah syar'i, ternyata di dalamnya belum syar'i. Galau-galau banyak pinjaman-pinjaman itu tidak syar'i, walaupun di situ labelnya syar'i. Jadi benar-benar kita pelajari, jangan sampai kita salah. Penggadaian itu bisa dikatakan 99,90% itu semua jauh dari syariat. Penggadaian itu kebanyakan menjeratkan kita dalam hukum riba. Riba ini macam-macam. Riba itu macam-macam, cuma yang paling gampang kita saksikan riba dalam bentuk simpan pinjam, pinjam meminjam. Yang begitu ada kemanfaatan kita ambil dari orang yang kita pinjami, maka hukumnya riba walaupun bukan bentuk duit. Dalam kaidah mengatakan kullu ghadin dawil manfaah fahuwa riba. Apapun pinjaman yang kita ngambil manfaat daripada pinjaman itu, maka hukumnya riba. Kalau riba minjam 5 balik 6 jelas. Minjam 10 balik 12 jelas. Nah, ini tidak nambah duit, tapi ada kemanfaatan yang kita ambil dari uang yang kita pinjami, maka hukumnya juga riba. Contoh misal, ada uang yang minjem duit sama kita 10 juta untuk modal usaha. Apa dia kena buka usaha? Nak bikin chicken beb. Aku nak pengen buka jualan ayam crispy, ayam chicken plus nasi. Oh ya sudah, kalau macam itu kau nak minjem berapa? 10 juta. Kapan kau nak balikkan? Dalam hitungan 4 bulan, paling lama 5 bulan. Balik berapa? 10 balik 10. Jelas tidak ada ribanya. Tapi kebetulan anak ni seorang pedagang ayam potong. Maka anak ngomong sama budak tadi, ya sudah, aku pinjam kau modal untuk jualan 10 juta, kau balik ke 10 juta. Cuma kalau pacak beli ayam jangan sama orang lain. Kalau pacak beli ayam jangan sama orang lain. Betulan kita ni ada juga jualan ayam potong. Oh gampang bos, pendek itu ceritanya. Kawan ini belinya boleh jadi ada keterpaksaan. Walaupun di situ harganya sama dengan pasar. Nah, ini ikhwan kalau dibahas panjang ya. Bisa jadi akad itu menjadikan halal, bisa jadi akad itu menjadikan haram. Maka nak hati-hati. Kalau memang di situ sebetulnya anak nyual ini dia pengen beli tempat lain yang lebih fresh, sedangkan anak ini frozen apa jual, ayam beku. Sedangkan dia ini pengen beli ayam, cuma karena tidak kelemahan harga sama katakanlah, dia beli sama mana. Nah ini bisa jadi hukumnya juga masuk kepada riba. Kita harus hati-hati. Tidak ada kemanfaatan sama kan, tidak ada janji-janji apa. Nah, riba ini macam-macam. Hati-hati, jodohnya koperasi banyak, muter-muter koperasi itu terjerit, apalagi penjol sudah tidak usah kita bahas. Haram hukumnya. Kadang-kadang orang pakai logika bodoh. Logika itu boleh saja nyambung, tapi kalau Allah sudah menentukan itu haram, ya wajar. Tapi kalau kita menunjuk lebih, kenapa dia kan nolong kita? Logika bagus ini. Wong nolong wajar kalau kita tunjuk lebih hadiah, dia kan nolong kita. Kita lagi kepepet butuh duit dipinjaminya. Kalau kita tunjuk lebih wajar, baik sebagai tanda terima kasih. Syariat mengatakan haram. Titik. Kapan itu bisa menjadikan ini suatu yang halal? Praktek akadnya harus benar. Saat engkau pinjamnya sudah ada embel-embel kaget, kalau sudah selesai dia aku tambahi, dia akan tunjuk hadiah. Walaupun dia tunjuk hadiah, tapi itu sudah kita iming-imingkan, tidak boleh, hukumnya haram tetap. Ketika akad tidak ada sedikit pun iming-iming kita akan memberikan dia hadiah, atau dari yang memberikan ini sudah kembali ke 10, kau pinjam 10 balik 10. Cuma kalau kau memang berhasil jangan lupa sama kami. Haram juga hukumnya.
Aku pinjam ke 10 lillahi ta'ala karena menghargai Allah nolong kau. Kau balik ke 10 selesai. Kalau kau berhasil menunjuk aku bodoh, tidak menunjuk apa-apa. Kati keterikatan sama sekali. Itu baru gordon hasanan. Nolong benar-benar yang diridhoi Allah. Banyak praktek-praktek yang kadang-kadang kita tidak tahu ya kawan. Termasuk dalam riba yang begitu halal. Contoh, misal beliau pengen beli kulkas, harga kulkas 3,5 juta. Dak kata duit datang ke anak. Ustaz, boleh tak minjem duit Ustaz? Anak nak beli kulkas. Berapa kulkas? 3,5 juta. Ya sudah, jana. Ente beli sama anak baik kulkas. Ya. Kulkas itu ente beli sama anak, anak beli kulkas, ente beli sama anak. Sekarang ini duit 3,5 juta, ente belilah kulkas, kaget ente mayar sama anak 4 juta. Kulkas itu kayak kata ente beli sama anak. Lanjut duit 3,5 juta. Selama 8 bulan dia langsung 500. Apa hukumnya? Riba. Untuk menjadikan halal tidak susah. Ana sama dia kalau memang ada waktu pergi ke toko, beli langsung cash 3,5 juta. Begitu selesai, kwitansi di tangan, kunci kulkas ada di tangan. Nah sekarang ana jual sama ente 4 juta. Sudah selesai akad kita jual lagi sampai 4 juta. Depan toko itulah, ada apa-apa, halal. Atau kalau tidak mungkin anak keluar, dia habis beli, digawaknya kwitansi, digawaknya kunci kulkas tadi, atau buku panduan kulkas tadi. Bukti sudah selesai pembelian. Nah, anak nitip beli ke kulkas dulu. Kalau sudah nunjuk kanan dulu, 3,5 juta nunjuk ke sama beliau belanja, balik juga ke sama anak. Beb sudah kebeli. Ini bukti pembeliannya. Anak pegang. Nah, sekarang aku jual kulkas yang ada di rumah kau, milik aku itu 4 juta, langsung 500.000 per bulan. Halal hukumnya. Tapi kalau cuma nyerahkan duit baik, lalu dia langsung tanpa ada gobet, tanpa ada selah terima, akad itu selesai, tidak boleh. Ya, kemarin kami sudah jelaskan masalah nukar duit anyar, duit bogo. Kemarin hari Asyura banyak orang bagi ke duit anyar untuk anak yatim. Bagus. Sekarang kita butuh duit 10 juta, 10 ribuan. 10 ribuan duit 1 juta katakanlah, 100 lembar 10 ribuan. Kita nitip semua budak, tolong kau carikan duit 1 juta, duit anyar aku minta carikan. Nah, baiklah kau 1 juta 100. Haram hukumnya. Atau dia datang juga kita, nah beb ini duit anyar 1 juta, anda minta 1,1 juta. Haram hukumnya. Nak menghalalkannya tidak sulit, gampang akadnya, tinggal kita ubah. Nah beb ini duit 1 juta, anak anjuk ini 1 juta, mana tukaran hanya 1 juta, serahkannya 1 juta dapat 1 juta. Nah ini 100.000 hadiah buat ente. Sama baik hakikatnya, dia dapat 1 juta 100.000, tapi akadnya kita pisahkan. Duit nukar duit, rupiah sama rupiah. Kalau rupiah sama dolar lain lagi ikhwan, itu tidak ada riba. Rupiah sama real tidak ada riba. Wong balik haji banyak duit sisa real, dia pengen tukar dengan rupiah, bebas yang dia nak tukar. Nak rego berapa, asal ridho sama ridho selesai. Tapi kalau rupiah sama rupiah tidak boleh beda. Walaupun yang ente tunjuk duit anyar itu duit baru, duit buruk, tak boleh. Harus sama. Nah, sebagai tanda terima kasih kerana dia ngantri di bank, dia mahar parkir di bank itu, kita tunjuk. Nah, kau tukar 1 juta, aku ganti 1 juta. Ini 100.000 hadiah buat kau. Walaupun diakadkan di depan tak apa-apa. Carikan aku duit 1 jutanya. Nah ini, tukarkan duit 1 jutanya. Kaget kalau dapat kunjuk hadiah kau 50.000. Halal. Akadnya hadiah. Nak 100.000 nak 50.000. Tapi yang banyak orang jual nian. Bahkan di bus-bus, di terminal kadang-kadang dijualnya nih pas nak lebaran terutama. 1 juta duit anyar dengan 1.050.000. Riba hukumnya. Nak menghalalkannya itulah kita perlu belajar. Akadnya kita ubah sedikit. 1 juta juga 1 juta, 50 baiklah kau hadiah, selesai. Hakata. Nah, macam tadi yang banyak terjadi, orang minjem duit untuk beli barang, tapi dia ngembeknya duit langsung dibeli punya barang, gawaknya balik tanpa menyerahkan kepada pemberi utang tadi. Maya dia nambah jadi 4 juta, itu riba. Tapi akadnya jual beli dulu dari saya yang pembeli. Setelah saya miliki barang itu, walaupun cuma kwitansi tadi, saya jual lagi sama beliau 4 juta, halal. Mayang 500.000. Nah, ini contoh beberapa poin yang muamalah terjadi kadang-kadang kita tidak tahu hukumnya halal atau haram. Perlu kita cari jelas. Jangan kita masuk dalam satu perkara atau kita makan riba.
Nah, makan riba ini bukannya memakannya riba, yang dapat laknat Allah, yang tukang catatnya juga, yang jadi saksinya juga, yang nganternya juga, itu sama dapat daripada bagian yang makan duit banyak, jelas-jelas itu dapat bagian daripada kutukan laknat Allah. Bahkan Allah mengatakan perang kepada orang yang memakan duit riba, yang menjui sama, yang nerimanya juga sama. Jadi jangan pernah makmur kalau kita nabung di bank tu mau tak mau ada bunganya. Ya. Kalau bank bukan bank syariat, bank konvensional, ada orang sengaja mencari bunga. Bahkan di depositonya dengan bunga itulah dia kadang-kadang ngaji karyawannya. Dengan bunga itulah dia mengadakan segala macam untuk usaha dia. Haram, hukumnya jelas. Nah, sekarang kita tanpa sengaja kita harus tetap dapat bunga, tabungan gitu tadi deposito dapat bunga. Nah, dia apa kan duit bunga ini? Kalau ulama zaman dulu mereka mengatakan dibakar, dibuang di lautan, dirusak, dibinasakan. Namun sebagian ulama mutaakhirin memberikan solusi kepada kita yang cantik, bisa digunakan uang bunga seperti itu untuk kemaslahatan uang banyak, kemaslahatan umat, walaupun uang kafir menikmatinya. Jadi duit bunga itu digunakan untuk benahi jalan, benahi jembatan, pasang lampu jalan, yang sifatnya untuk kemaslahatan umat, itu boleh kita gunakan. Tapi maaf, bukan dibeli ke pecon. Ada orang malam tahun baru atau malam tahun baru Islam pakai pecon. Pecon tu lumayan, yang nembak langit, wah, 10 ikut pacak sekian juta. Uji kita mubazir, kamu ni makan duit untuk apa? Mending kamu beli ke beb, duit bunga juga ni beb. Belajar dari siapa kau mengatakan membuat duit bunga itu bisa digunakan untuk pecon? Tanya dulu sama ustaz. Jangan sih pak ustaz, tanya beberapa ustaz. Ketemu ustaz yang memang hobi main pecon, dia dengar. Ya, nak tahu ni. Yang boleh itu untuk kemaslahatan orang banyak. Ini apa kemaslahatan apa didapatkan? Dan bunga itu tidak bisa dimiliki. Duit bunga itu tidak bisa dimiliki. Itu tamlik namanya. Tidak bisa untuk inti lalu diberikan pecon. Tidak bisa. Digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Untuk apa seperti tadi buat jembatan, rusak, buat MCK umum, buat bangun pasar, segala macam yang sifatnya Muslim kafir bisa menikmatinya. Nah itu yang boleh.